kenapa harus lanjut studi di kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan? Yang pertama, meningkatnya kebutuhan industri akan tenaga kerja yang andal. Yang kedua, SMK menjadi pilihan yang tepat bagi generasi muda Indonesia untuk membentuk masa depan yang lebih cerah. SMK akan berusaha menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan yang berkaitan dengan jurusan yang ada di sekolah. Desain pemodelan dan informasi bangunan merupakan jurusan yang mempersiapkan siswa untuk menjadi tenaga kerja yang profesional di bidang kejuruan. Siswa lebih diarahkan untuk terjun langsung ke dunia kerja. Tujuan jurusan BPIB adalah membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar kompeten. Infrastruktur yang dibangun tidak terlepas dari peran tenaga kerja konstruksi yang bekerja. Di dalamnya ada arsitek, insinyur sipil, insinyur mekanikal elektrikal, pelaksana, mandor, tenaga terampil, dan tenaga ahli teknik lainnya yang dikelola oleh kontraktor maupun konsultan sebagai badan usaha jasa konstruksi. Ya, orang-orang ini mempunyai peran masing-masing dalam mendesain dan membangun infrastruktur tersebut. Proyek infrastruktur seperti ini butuh satu tim yang terdiri dari ratusan orang dan seperti tim-tim hebat lainnya. Mereka membutuhkan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan handal, baik tenaga ahli maupun tenaga terampil. Kami perkenalkan pada Anda beberapa dari mereka seperti contoh yang terlibat dalam suatu proyek pembangunan gedung. Katakanlah, Anda sebagai pemilik telah memilih lahan dan memutuskan bahwa lahan tersebut ideal untuk dibangun sebuah gedung pencakar langit. Anda harus mulai dari mana? Memanggil bulldozer dan mulai menyiapkan lahan atau langsung melakukan pengecoran? Stop, tunggu dulu. Ini adalah proyek besar. Yang Anda butuhkan adalah suatu perencanaan terlebih dahulu. Pastikan lokasi proyek sesuai rencana tata ruang dan sudah dilakukan studi kelayakan. Jadi, Anda harus menunjuk Hardi sebagai arsitek. Hardi telah memiliki bertahun-tahun pengalaman yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dalam mendesain banyak pembangunan gedung. Dia bertanggung jawab dalam merancang konstruksi gedung bertingkat. Siapa lagi? Ada Iman, seorang yang ahli dalam bidang teknik sipil yang bertugas untuk menghitung dan memperhitungkan kekuatan serta gedung yang akan dibangun. Gedung itu akan bermanfaat dan sangat tinggi. Jadi, gedung itu harus berdiri kokoh. Iman adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kekuatan bangunan. Tanpa dia di dalam tim ini, gedung yang akan dibangun tidak akan kokoh. Iman memberikan rancangannya kepada Khairul, estimator biaya. Khairul akan menghitung berapa banyak material dan biaya yang akan dibutuhkan dalam proyek ini. Perhitungan melalui perencanaan anggaran yang benar akan memastikan efisiensi, baik material maupun biaya untuk membangun gedung kokoh ini. Tapi, jika Khairul tidak memperhatikan garis dasar anggaran tersebut, dana yang dibutuhkan akan sangat banyak. Khairul juga akan bekerja sama dengan Bayu, manajer lapangan. Bayu bertugas untuk memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semuanya. Misalnya, jika 10 pekerja dalam 2,5 tahun dapat membangun 20 lantai gedung, berapa lama waktu yang dibutuhkan jika terdapat 50 pekerja untuk membangun gedung 120 lantai? Tanpa Bayu, waktu yang digunakan akan sangat-sangat lama dan tentu saja tidak efisien. Sekarang, kita sudah bisa mulai bekerja. Kita akan memanggil mandor dan para pekerja terampil yang kompeten, yang akan bahu-membahu melakukan pekerjaannya untuk mewujudkan apa yang telah dirancang sebelumnya. Di sini, crane, bulldozer mulai mengambil bagiannya. Dalam bekerja, setiap tenaga kerja konstruksi harus memperhatikan K3. Ini adalah prosedur keselamatan yang benar-benar harus diperhatikan saat bekerja di dalam proyek konstruksi. Jangan lupa, perhatikan keselamatan lingkungan kerja. Pastikan semua standar berjalan. Kita harus menghubungkan utilities, seperti saluran air, listrik, mengecat tembok, memasang lantai, dan utilitas lainnya. Disinilah fungsi Herman sebagai mechanical dan electrical engineering. Dan, wow! Sebuah gedung pencakar langit selesai tepat pada waktunya. Apakah gedung itu sesuai dengan perencanaan? Jangan khawatir. Dwi sebagai proyek manajer mengawasi dan mengontrol segala sesuatunya dari pekerjaan dimulai hingga selesai dan memastikan semua orang mengerjakan tugasnya sesuai jadwal dan dilakukan dengan aman.
Seluruh proyek infrastruktur harus memiliki orang-orang hebat tersebut tanpa terkecuali. Semua komponen anak bangsa terlibat dan bahu-membahu dalam membangun infrastruktur yang handal dan berdaya saing tersebut demi Indonesia yang bermartabat.